Welcome back to my channel. Halo sobat online, kembali lagi bersama saya yang ingin mempresentasikan tentang analisis strategi pemasaran 4P. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Randi Nur Rahman Aldiansyah dengan NIM C0B0222002 dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Prodi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya akan menjelaskan dari sambutan Presiden Direktur PT Ultrajaya dengan produk Ultramilk dengan Bapak Sabana Prawira Wijaja, yaitu beliau menjelaskan sejak tahun 1950 PT Ultrajaya secara turun-temurun terus tumbuh dan berkembang dengan pesatnya, dan hingga kini unggul sebagai leader produsen produk susu cair segar dengan proses UHT dan juga siap minum dan siap saji. Hal ini kami capai dengan menganut sebuah filosofi sederhana, sebuah komitmen untuk memproduksi produk dan brand berkualitas tinggi yang mengiringi perkembangan kebutuhan masyarakat, dan ini tercermin dalam beberapa prinsip kami. Adapun prinsip yang disebutkan ada 4. Yang pertama, untuk selalu memastikan bahan-bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan untuk produksi. Nah, di sini PT Ultrajaya dengan produk Ultramilk juga selalu mengunggulkan bahan-bahan dan bahan baku untuk membuat kualitas terbaik yang digunakan untuk produksi. Jadi tidak sembarangan bahan-bahan yang digunakan gitu. Hanya bahan-bahan yang unggulan selalu diproduksi. Yang kedua, memproduksi secara maksimal dengan kapasitas produksi yang bisa mengimbangi besarnya konsumen kami. Juga yang kedua ini, adapun maksud memproduksi secara maksimal juga PT Ultrajaya dengan produk Ultramilk juga selalu memproduksi secara maksimal dan terus berkembang pesat untuk memproduksi sesuai kebutuhan dan minat konsumen terutama di Indonesia. Yang ketiga, memastikan teknologi yang kami miliki adalah terbaik yang selalu mendukung kami untuk mengembangkan dan merencanakan kualitas seluruh produk kami. Dan juga tak lupa juga yang ketiga ini, teknologi dari produksi susu Ultramilk dari PT Ultrawijaya ini selalu menggunakan teknologi-teknologi yang selalu berkembang untuk kualitas produk yang mereka hasilkan gitu ya. Yang keempat, terus memperluas jaringan distribusi kami ke seluruh pelosok Indonesia untuk konsumen kami yang setia menikmati produk segar alami kami. Yang keempat ini, produk Ultramilk dari PT Ultrawijaya ini selalu mengembangkan atau memasarkan produk susu Ultramilk ini ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia, terutama bagi masyarakat Indonesia yang setia telah menggunakan produk susu Ultramilk ini. Baiklah, di sini adalah filosofi dan komitmen. Selain komitmen tinggi kami kepada konsumen, kami pun tak luput untuk selalu meningkatkan nilai kepada stakeholder kami. Hal ini juga menjadi kebanggaan kami untuk bisa mempertahankan dan memelihara posisi kami sebagai leader di industri ini. Kami juga secara efektif membuat terobosan baru untuk meningkatkan efisiensi produksi dan untuk mengintegrasikan proses produksi dengan tujuan memaksimalkan sumber daya kami. Untuk itu, kami mengajak Anda dan kalian semua untuk ikut melihat segala proses dan mengenal lebih jauh bisnis kami dan peluang-peluang menarik yang ditawarkan oleh konsumen Indonesia. Baiklah. Nah, di sini kita memasuki materi inti dari presentasi ini, yaitu analisis 4P produk Ultramilk. Yang pertama produk, yang kedua price,
Yang ketiga promotion. Yang keempat place. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu produk. PT Ultra Jaya memproduksi susu cair dalam kemasan mereka, yaitu Ultra Milk. Memiliki dua kelompok, yaitu White Fresh Milk dan Flavored Fresh Milk. White Fresh Milk terdiri dari dua macam, yaitu Ultra Milk Full Cream dan Ultra Milk Low Fat High Calcium. Sedangkan Flavored Fresh Milk terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ultra Milk Mimi untuk anak-anak yang sedang tumbuh, Ultra Milk untuk anak-anak dan juga dewasa, dan susu sehat untuk pelanggan khusus seperti sekolah atau pabrik. Nah, di sini juga tersedia untuk khusus anak-anak, untuk anak-anak yang sedang tumbuh, juga orang dewasa, juga anak sekolah atau para orang tua yang bekerja gitu ya. Susu dalam kemasan seluruhnya terbentuk cairan dan dikemas dalam kotak dan volume yang bervariasi, yaitu 200 ml, 250 ml, 700 ml, dan 1000 ml. Susu cair dalam kemasan PT Ultra Jaya yang telah dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia adalah Ultra Milk, yang termasuk dalam kelompok Flavored Fresh Milk, yaitu Ultra Milk. Adapun zat-zat yang terkandung dalam Ultra Milk mempunyai komposisi yang seimbang dalam jumlah yang cukup. Daya cerna dan daya absorpsinya sempurna, sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selain itu, dengan mengkonsumsi Ultra Milk juga dapat membantu perkembangan otak. Manfaat lain yang ditawarkan oleh Ultra Milk adalah rendah kalori. Artinya di sini, dengan tingkat kalori yang rendah tidak menyebabkan kegemukan. Ultra Milk juga aman karena tidak mengandung pemanis buatan, pengawet, pewarna, maupun soda. Salah satu kelebihan Ultra Milk adalah mampu bertahan hingga 1 tahun walaupun tidak mengandung bahan pengawet. Hal ini disebabkan karena mikroorganisme dalam susu sudah dimatikan lewat proses sterilisasi, yaitu UHT, atau yang bisa disebut ultra high temperature. Selain itu, produk dari Ultra Milk juga memiliki kelebihan, yaitu kemasan kotak yang praktis digunakan sebagai kemasan produk. Kemasan kotak Ultra Milk didesain dengan kualitas yang tinggi, ramah lingkungan, sehingga dapat didaur ulang. Kelebihan lainnya dari kemasan kotak Ultra Milk adalah lapisan aseptik untuk mengeliminasi resiko infeksi atau kontaminasi bakteri pada susu cair, sehingga kualitas susu cair dalam kemasan dapat tetap terjaga dan dapat dikonsumsi secara maksimal. Dengan kelebihan dan manfaat tersebutlah Ultra Milk dapat diterima dan disukai oleh konsumennya. Kita lanjut yang kedua, yaitu price. Salah satu strategi penting dalam strategi pemasaran adalah harga. PT Ultra Jaya tidak mencantumkan harga dari produk-produknya, dikarenakan harga di pasaran sangat variatif, tergantung letak wilayah, geografis konsumen, dan memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Di sini juga atribut harga eceran kinerjanya sudah baik dan harus dipertahankan oleh perusahaan. Apabila pihak perusahaan hendak meningkatkan harganya pada beberapa periode ke depan, maka perusahaan harus memperhatikan persepsi konsumen terhadap harga eceran Ultra Milk dibandingkan dengan volume produk. Sebab peningkatan harga akan menimbulkan risiko baru, yaitu munculnya biaya yang disebabkan karena kehilangan pelanggan, karena sifat barang elastis. Yang ketiga, promosi. Bisa kita lihat promotion di sini dari gambar di atas, yaitu promosi ini sangat penting dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Media promosi yang dapat digunakan untuk promosi antara lain iklan televisi dan radio, selebaran, poster, spanduk, plakat, maupun pamflet. Keberhasilan iklan yang dilakukan oleh PT Ultra Jaya baru pada terhadap konsumen mengetahui keberadaan Ultra Milk.
Perusahaan percaya bahwa produk yang kinerjanya bagus akan mempromosikan dirinya sendiri. Strategi promosi yang dilakukan hendaknya merupakan strategi untuk meningkatkan jumlah segmentasi konsumen sekaligus meningkatkan konsumsi pelanggan yang telah loyal terhadap Ultramilk dari segi produk maupun merespon pembelian ulang produk. Nah, apalagi sekarang sudah di perkembangan zaman gitu ya, banyak juga dari e-commerce dan dari websitenya, dari media sosialnya PT Ultra Jaya juga telah mempromosikan produk Ultramilk ini. Jadi semakin pesat tanpa di selalu promosi pun, kalau sudah berlangganan produk ini tetap juga membeli gitu ya. Dari hasil wawancara dengan responden, sebagai besar responden mengetahui produk Ultramilk dari iklan di televisi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT Ultra Jaya melakukan iklan di televisi sudah sangat efektif. Nah, dari hasil responden, beberapa sebagian besarnya gitu, mereka mengetahui produk Ultramilk ini dari iklan televisi yang sering kita lihat di televisi gitu kan, nanti ada iklan susu sapi yaitu Ultramilk gitu kan. Nah, dari situ mereka bisa bisa kenal dengan produk Ultramilk ini. Nah, yang terakhir, yang keempat yaitu Place. PT Ultra Jaya merupakan perusahaan yang sudah sangat besar saat ini. Produk-produknya pun juga sudah terbesar di seluruh Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Produk Ultramilk dapat ditemukan di supermarket, minimarket, toko-toko. Namun tetapi, keadaan saluran distribusi belum terlalu baik. Sampai ke pelosok, salah satunya di warung-warung kecil, Ultramilk masih sulit ditemukan. Di sini kita bisa lihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden, terlihat bahwa kelompok responden paling banyak melakukan pembelian Ultramilk di supermarket. Nah, kita mungkin masih sering gitu kan membeli atau melihat Ultramilk terjual di supermarket, contohnya seperti kayak Alfamart, terus Indomaret, Alfagif, atau yang lain-lain gitu kan. Tapi kalau di warung-warung eceran di pelosok-pelosok itu masih belum terlalu signifikan atau masih relatif jarang atau langka gitu ya. Urutan selanjutnya, responden melakukan pembelian warung-warung, sementara pembelian di pinggir jalan hanya berjumlah sedikit karena distribusi ke pengecer belum terlalu baik. Nah, bisa bahwa kita simpulkan di sini, kalau masih sulit ditemukan Ultramilk ini di warung-warung kecil dikarenakan distribusi pengecer belum terlalu baik. Dari saya ada kesimpulan, yaitu untuk bauran pemasaran Ultramilk menurut analisis 4P, Ultramilk telah berhasil membuat konsumen puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden tentang produk Ultramilk. Produk yang dikeluarkan dengan varian yang berbeda-beda sangat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para konsumen. Harga yang ditetapkan juga dapat dijangkau semua kalangan, mulai dari kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah ke atas. Tetapi keadaan saluran distribusi belum terlalu baik sampai ke pelosok. Salah satunya di warung-warung kecil, Ultramilk masih sulit ditemukan. Alternatif strategi yang dapat dilakukan terkait dengan hal ini adalah dengan menjalin hubungan baik dengan para pedagang pengecer, misalnya menyediakan prasarana penjualan seperti mesin pendingin, dan menambah dan meningkatkan pelayanan distributor untuk melayani para pedagang, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara pihak perusahaan dengan para pedagang pengecer. Dan terakhir, strategi promosi telah meningkat konsumen untuk menggunakan produk tersebut dan tetap loyal. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya sendiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.